Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai ibadah hari ini. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Dalam Tuhan. Shalom semuanya. Selamat beribadah kembali jemaat sekalian. Bersyukur kita sudah bisa mengadakan ibadah di gedung gereja kita mulai minggu yang lalu dengan prosedur protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan himbauan pemerintah. Namun kita pun masih tetap melayani ibadah online untuk jemaat atau saudara kita yang belum atau yang tidak dapat ke gereja. Kiranya kita tetap terus semangat dalam Tuhan, baik untuk kita yang sudah mengikuti ibadah offline di gereja ataupun yang masih tetap setia dengan ibadah online kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang di hadirat Tuhan untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang pertama, Sandar pada Lengan yang Kekal. Karena di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, hanya kepada Tuhan kita bersandar, kepada lengannya yang kekal ada kekuatan. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama kita akan menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan, biar Tuhan boleh memimpin dan menyertai kita. Bapa alam surga, sungguh sekali lagi Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ya Tuhan, sampai hari ini. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, untuk kami boleh tetap beribadah walaupun secara online ya Bapa di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah ibadah kami, biar kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Sucikan dan kuduskan kami semua, segala hormat, pujian, kemuliaan
kami kembalikan hanya bagi-Mu. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bokso Putut, berkati seluruh persiapannya Bapa, sehingga firman-Mu sungguh boleh menjadi pelita bagi kami, kaki kami, dan terang bagi jalan kami, dan boleh menjadi kekuatan buat hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hormat diberi. Kita akan tetap memuji Allah kita, biar kita terus boleh tetap semangat di dalam kasih Tuhan. Kita akan pujian yang berikutnya, kita mau katakan begitu besar kasih Allah pada kita. Semua di mana-mana. Berkatilah kita semua di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan surga. Haleluya. Berbahagialah orang yang percaya. Orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah kita semua di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Meninggikan surga. Mari kita semua makin berdiri. Berbahagialah orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita tetap berdiri Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan membacakannya dengan segenap hati kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang kasih dalam Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara kita, yaitu saudara Monik dan juga Rizka. Saya persilakan. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Boksu Putriadi dengan tema peran ayah dalam keluarga. Sebelumnya mari kita bersama-sama, kita akan membacakan ayat mas terlebih dahulu. Ayat mas kita pada minggu ini terambil dalam Mazmur 128 ayatnya yang keempat. Saya akan baca sebanyak satu kali, jemaat sekalian di rumah membaca sebanyak satu kali. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 128 ayatnya yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Demikianlah ayat mas kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk menikmati firman Tuhan. Kita siapkan terlebih dengan satu pujian. Kami keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu.
seisi rumahku, membawa seisi rumahku sujud menyembahmu. Katakan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku, jagaiku dan seisi rumahku. Katakan di hadapan Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Di hadiratmu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku sujud menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani. Hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia. Pada masa untuk saya persilakan. Jadi keluarga. Inilah perlindungan kami, bisa membawa seluruh isi keluarga kami untuk datang menyembah Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, di hari yang indah, hari yang bahagia, kami para orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai papa, sebagai mama, ajar kami memiliki tanggung jawab membawa keluarga kami untuk terus melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Berkati kami ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati semua kami, sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, semua kami boleh sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Amin. Baik, shalom jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbahagia bagi saudara-saudara jemaat Gereja Kristen Tritunggal Wanarjaya yang sudah boleh bisa beribadah kembali di gedung gereja. Tapi kita juga masih melayani ibadah online ini untuk jemaat-jemaat kita yang belum bisa ke gereja, atau para orang tua kita, atau bahkan saudara-saudara kita yang di luar kota. Biarlah Tuhan memberkati saudara semuanya untuk setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari hari ini, di hari yang istimewa, hari yang bahagia ini, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua.
Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang dengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup hari lepas harinya. Bapak ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini di minggu yang ketiga bulan Juni adalah hari yang bahagia, di mana kita juga biasanya merayakan apa yang disebut sebagai Hari Ayah Internasional, Hari Papa Internasional atau Father's Day. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya bagi kita yang di Bandar Jaya, kita merayakannya yaitu Hari Orang Tua, karena kita sama-sama satukan di Hari Mama bulan Mei yang lalu dan juga Hari Papa di minggu ini. Saudara-saudara, Hari Ayah Internasional ini dipelopori oleh seorang yang bernama Miss Sonora Smart Dot. Saudara, dia memperingati bagaimana kebaikan ayahnya, ya, yaitu seorang yang bernama William Jackson Smart, di mana ayahnya itu begitu baik, menolong dia, menolong keluarganya, membimbing anak-anaknya. Suatu saat saudara-saudara, Miss Sonora ini mendengarkan khotbah tentang Hari Mama Internasional. Bapak ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa Hari Mama Internasional itu dipelopori oleh seorang juga wanita yang bernama Anna Jarvis. Saudara-saudara, Anna Jarvis mempelopori bagaimana dia menghormati mamanya yang terus begitu mengasihi. Saudara, Anna Jarvis kemudian terkesan, lalu kemudian mendirikanlah sebuah yayasan dan membentuk bagaimana menghormati para wanita, para ibu. Maka itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada tanggal 10 Mei tahun 1908, Anna Jarvis mengadakan ibadah pertama untuk menghormati Hari Mama. Dan saudara-saudara, tahun 1914 kemudian Presiden Amerika saat itu meresmikan, dan sejak saat itulah saudara, setiap minggu kedua bulan Mei kita merayakan apa yang disebut dengan Hari Mama Internasional. Saudara-saudara, Sonora Smart Dot ketika mendengarkan hal itu, maka saudara juga terkesan dan berpikir, wah, saya pun juga ingin merindukan papa juga dihormati, ayah juga dihormati. Saudara-saudari terkesan dengan ayah yang begitu bijaksana merawat dia bersama dengan adik-adiknya. Ada 5 orang saudara-saudara. Lalu saudara, kemudian apa yang dilakukan oleh Sonora Smart Dot ini? Lalu pada saat itu dia membuat juga gerakan bagaimana kita menghormati para ayah, menghormati para pria. Lalu saudara, tanggal 19 Juni tahun 1910, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian Sonora akhirnya memperingati hari kelahiran ayah itu dan kemudian mengadakan ibadah. Sehingga akhirnya sejak saat itu Hari Ayah Internasional sama-sama kita rayakan seperti ini pada minggu ketiga bulan Juni. Bapak ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, memang jelas bagaimana ketika kita menghormati orang tua kita, ayah kita, ibu kita, betapa besar jasa-jasa mereka buat kita, betapa banyak hal yang mereka sudah lakukan buat kita, saudara-saudara. Tetapi faktanya begini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam zaman modern ini banyak keluarga Kristen yang kehilangan fungsi dan peran. Berbagai kesibukan kerja dan aktivitas yang padat membuat banyak keluarga tidak bisa menikmati kebersamaan, menikmati hidup bersama sukacita satu dengan yang lainnya. Rumah hanya sebagai tempat istirahat setelah melakukan banyak aktivitas dan pekerjaan di luar. Saudara-saudara, banyak kali keluarga sekarang sudah meninggalkan bagian persekutuan yang indah antara ayah, ibu, dan anak-anak. Suami istri tidak lagi bagaimana membimbing anak-anak di dalam iman kepada Tuhan. Tidak ada lagi altar keluarga di dalam rumah tangga tersebut. Semuanya sibuk, dan sibuk, saudara-saudara. Realita ini
harus kita lihat, dan mungkin ada dalam situasi kita saat ini, termasuk juga mungkin ada dalam rumah tangga saudara dan juga saya. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, di hari ayah internasional ini, di hari orang tua yang kita rayakan minggu ini, seharusnya sebagai ayah kita diingatkan, sebagai orang tua kita diingatkan bagaimana membimbing anak-anak kita, keluarga kita di dalam jalan Tuhan. Khususnya hari ini saudara, sebagai ayah kita diingatkan bagaimana kita sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami dan ayah bagi keluarga kita. Kita seringkali mengabaikan ini, tidak punya waktu untuk keluarga kita. Seorang ayah di dalam kesibukannya tidak hadir di dalam perannya untuk mendidik anak-anak, untuk mengajar, untuk membangun dan mengasihi di dalam keluarganya. Apa yang terjadi saudara? Banyak anak-anak yang kehilangan figur seorang ayah yang mempengaruhi mereka di dalam membangun self-image, gambar diri mereka, serta menentukan bagaimana sikap hidup mereka ketika akhirnya berhubungan dengan orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini, di hari ayah internasional ini, mari dalam situasi seperti ini kita harus kembali kepada Alkitab. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita bagaimana kita memiliki sikap dan peran sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 128 kita belajar beberapa hal bagaimana seorang ayah mengajarkan perannya di dalam keluarga. Bagaimana ayah menjalankan peran-peran yang penting di dalam hidup keluarganya. Yang pertama mari kita lihat saudara-saudara, ayat yang pertama. Demikian juga ayat emas kita di ayat yang keempat. Dikatakan ayat ini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, di sini kita belajar apa? Bahwa seorang ayah harus punya hati yang takut akan Tuhan. Seorang ayah, seorang papa, seorang bapak dalam hidup rumah tangga yang memimpin keluarga harus dimulai punya hati yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, dikatakan ayat yang pertama. Ayat 4 sebagaimana ayat emas kita tadi berkata apa saudara-saudara? Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Peranan penting kita sebagai seorang pria, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, sebagai seorang ayah, ingatlah ini. Harus menjadi seorang ayah, harus menjadi seorang bapak, harus menjadi seorang pemimpin yang dimulai dengan sikap takut akan Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, seorang ayah harusnya menjadi ayah yang takut akan Tuhan. Ayah yang menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang imam dalam keluarga. Ayah yang mengajarkan anak-anak dalam pengenalan akan Tuhan. Mengajak keluarga untuk beribadah melalui altar keluarga, membaca Alkitab, berdoa bersama, sehingga anak-anak akan melihat langsung figur kita, seorang ayah yang memberikan teladan iman kepada mereka. Jemaat-jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita tinggalkan dalam hidup keluarga kita? Orang yang hidup takut akan Tuhan akan berdampak dan menularkan ajaran itu untuk menjadikan anak-anak mereka, keluarga mereka juga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara, keteladanan figurnya itu kuat sekali. Ulet, berani menghadapi tantangan. Saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan banyak kali di dalam 1 Korintus pasal 16 misalnya, bagaimana kita diajar untuk menjadi teladan dan berkat buat mereka. Diajarkan saudara-saudara dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara, di sini kita diajar bagaimana orang laki-laki, ayah yang takut akan Tuhan harus bisa berdiri teguh di dalam iman. Di tengah tantangan, di tengah goyahnya kehidupan, di tengah apapun yang kita hadapi. Saudara-saudara, keluarga kita melihat apakah kita kokoh berdiri di dalam iman kita. Apakah kita juga tetap kuat menghadapi situasi yang kita hadapi. Bapak Ibu, seringkali ketika kita melihat seorang pria dalam tanda kutip tidak bisa menjadi sandaran kuat bagi seorang ayah, maka saudara-saudara hati-hati.
Keluarga akan melihat bagaimana ayahnya menghadapi pergumulan hidupnya. Bagaimana ketika ayah menghadapi tantangan kesulitan hidup. Apakah dia mengandalkan Tuhan tetap kuat dalam iman, atau dia bisa menjadi orang yang lembek, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah mundur, lalu kemudian tidak membawa keluarga di dalam doa. Saudara, firman Allah menegaskan kita harus menjadi figur yang ulet, figur yang kuat, figur seorang ayah yang berani menghadapi tantangan. Ketegasan dan komando kepemimpinan seorang ayah tidak bisa juga ditinggalkan. Kolose pasal yang ketiga ayat 21 mengatakan demikian. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Seorang ayah yang kuat adalah ayah yang bisa menjaga hati keluarga, hati anak-anak, hati istri untuk tidak merasa tersakiti, untuk tidak merasa kecewa, sehingga mereka tidak tawar hati, tidak mudah percaya ketika menghadapi ayahnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini jelas buat kita semuanya. Ayah harus menjadi teladan di dalam segala sikap hidupnya. Saudara, saya pernah datang ke sebuah keluarga, lalu kemudian ketika saya datang ke situ membesuk, ayahnya berkata, ada boksu, ayo anak cepat doa dulu. Lalu saya tanya, ayo bagaimana Bapak pemimpin doa? Wah, payah nih boksu. Anak-anak saya kalau saya suruh berdoa tidak pernah mau berdoa, malah melawan ayahnya. Lalu saya tanya, kenapa anak-anakku gak mau berdoa? Lalu dia bilang, gimana mau berdoa? Ayah aja gak pernah berdoa. Gimana saya mau berdoa? Waktu suruh berdoa malah papanya nonton TV. Ayo Bapak Ibu, keteladanan itu lebih kuat daripada sebuah perkataan. Ketika kita memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak di dalam doa kita, di dalam merenungkan firman, di dalam membaca firman, saudara ingat, itu akan menjadi contoh yang begitu kuat bagi anak-anak kita. Seorang ayah harus punya hati yang takut akan Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Di dalam ayat 1 dari pasal 128 yang kita baca tadi, orang yang takut akan Tuhan itu bukan berarti orang yang ngeri ketika mendengar nama Tuhan. Ngeri ada Tuhan. Bukan begitu saudara-saudara. Tapi di dalam ayat ini kesetaraannya, kesejarannya dijelaskan. Di dalam ayat 1 dikatakan orang yang takut akan Tuhan adalah apa? Orang yang hidup menurut jalan yang ditujukan. Jadi saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Seorang pria yang takut akan Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang senang buat Allah, dan apa yang tidak harus dia lakukan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang pertama saudara-saudara. Seorang ayah adalah seorang yang harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena ketika memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka akan memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Saudara, saya kasih Tuhan, ada sebuah klip sederhana bagaimana seorang anak itu selalu melihat dan meneladani apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Masalahnya adalah apa yang kita kasih contoh kepada anak-anak kita. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn this way again. Go back where you came. There's a lie like to me. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here. You don't want to see. I've had enough of you. I've had enough of you.
kedua adalah apa yang kita lihat di dalam Mazmur 128 ini. Itu seorang ayah harus menjadi suami yang mengasihi istrinya. Sudah dijelaskan di dalam bagian ini bahwa seorang ayah harus menjadi suami yang mengasihi istrinya. Jadi kita lihat seorang yang takut akan Tuhan, otomatis dia juga mengerti dan bagaimana dia mengasihi istrinya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 25 mengatakan kepada kita apa? Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi di sini kita belajar bersama-sama bagaimana peran seorang suami dalam rumah tangga yang bisa menjadi berkat dan teladan bagi anak-anak adalah apa? Bagaimana seorang suami mengasihi istrinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengasihi seorang istri itu bukan hanya sekedar sebuah kalimat, ya, wah saya mengasihi istri, saya mengasihi istri, tetapi harus juga diwujudkan di dalam sikap dan tindakan, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua hal yang terjadi dalam hidup rumah tangga umum, ya kan? Bagaimana seorang suami yang menghargai dan mengasihi istrinya begitu rupa sampai dikatakan orang, waduh dia begitu sayang sama istrinya, begitu sayang, tapi ternyata apa saudara? Dia itu suami yang di bawah kendali istri. Hati-hati saudara. Seorang suami adalah kepala dalam rumah tangga. Hai ibu-ibu, hai istri, dikatakan firman Tuhan apa? Hai suami kasihlah istrimu. Tapi istri dikatakan apa? Hai istri tunduklah kepada suamimu. Ya, jadi mana duluan saudara? Tunduk dulu apa mengasihi dulu? Ada orang bilang, ya mengasihi dulu lah baru saya bisa tunduk. Suami bilang, bagaimana saya bisa mengasihi kalau istri saya nggak pernah tunduk? Saudara, tidak ada yang mana duluan, tapi semua harus saling. Istri harus punya sikap tunduk kepada suami sebagai kepala, sebagaimana jemaat kepada Kristus. Suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Itu penting sekali saudara-saudara. Istri harus tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga. Tetapi sebaliknya saudara, banyak juga kita bisa menemukan apa? Suami yang tidak bisa mengasihi istrinya. Suami yang segera memerintah istrinya, suami yang segera memberikan apa yang dibutuhkan istrinya, tapi tidak menghargai istrinya. Bahkan kadang-kadang saya lihat saudara, waktu berduaan suami istri, pacaran, nikah muda, senang, wah semua saling menghargai, sayang satu dengan yang lain. Tapi setelah punya kehidupan yang lebih mapan, lebih menghargai barangnya. Bahkan tidak sedikit suami juga lebih menghargai orang lain, menghargai anak daripada istri. Hati-hati Bapak Ibu. Kita menyayangi anak, menghargai istri, apa menyayangi anak, menghargai anak, mengasihi anak, itu tidak salah. Itu penting sekali. Tapi jangan sampai saudara hubungan kita suami istri terganggu karena masalah dengan anak. Nah, itu salah juga ya. Coba baca 1 Petrus pasal 3:7. Jikalau kita tidak menghargai istri kita, seorang suami tidak menghargai istri kita, hati-hati. Maka doa kita, ucapan kita sampai berucap, sampai berbuih-buih sekalipun tidak akan didengar Allah, karena kita tidak menghormati istri. Aduh, ternyata doa itu terjawab ketika kita punya hubungan yang baik dengan istri kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu, salah satu hadiah terindah yang dapat kita berikan sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita adalah apa? Hadiah yang terindah dari seorang ayah kepada anak-anaknya adalah dengan cara kita mengasihi istri kita, mengasihi ibu dia, mengasihi mama daripada anak-anak kita. Sebab apa saudara? Seorang ayah mengasihi istrinya, maka sudah memberikan teladan kasih kepada anak-anaknya, bagaimana mereka bersikap hormat kepada mama mereka, kepada ibu mereka. Seorang ayah harus menjadi suami yang memimpin secara rohani kepada keluarga. Saudara, sebagai pemimpin rohani dalam keluarga, ayah bisa memutuskan, membawa keluarga di dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15b, saudara, ketika Yosua bertanya kepada seluruh rakyat Israel di tengah segala pilihan hidup, di tengah segala tantangan zaman ini, Yosua berkata apa saudara? Kamu boleh memilih untuk beribadah kepada siapa, tetapi aku dan seisi rumah tanggaku, kami
akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita belajar sebagai orang tua, punya keputusan, punya tekad, punya kerinduan seperti ini. Bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita, membawa keluarga kita hidup mengasihi Tuhan. Mari kita sebagai orang tua punya tekad yang sama untuk membawa keluarga kita untuk mengasihi Tuhan. Di Hari Ayah Internasional ini kita diingatkan para bapak, kita diingatkan para ayah. Mari kita sebagai seorang ayah bisa memiliki tekad yang sama, memiliki kerinduan yang sama, memiliki hal yang penting dalam hidup kita. Bagaimana membawa keluarga kita untuk menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Bawalah anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, anak-anak kita melihat bagaimana kita terus rindu berdoa sama Tuhan. Kita terus berdoa membawa iman kita kepada Tuhan. Maka anak-anak akan meneladani itu. Panggilan kita sebagai ayah, panggilan kita sebagai orang tua. Mari saudara, bawalah keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Selamat Hari Ayah, selamat Hari Orang Tua. Dan biarlah kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang memiliki sikap hati takut akan Tuhan, yang membawa anak-anak di dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Biar Tuhan memberkati saudara untuk hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kepada kami. Bagaimana kami sebagai orang tua punya tanggung jawab yang penting untuk membawa keluarga kami, anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Bapa sebagai seorang ayah, hamba sadar di dalam kelemahan hamba, seringkali tidak berfungsi sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami yang juga harus menjadi berkat, mengasihi istri, menjadi teladan bagi anak-anak kami. Tuhan, kami tahu bahwa kelemahan kami sebagai ayah, kelemahan kami juga sebagai orang tua. Biarlah Tuhan Engkau ampuni kami. Engkau basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Pulihkan kami, teguhkan kami, kuatkan kami. Sehingga kami pun boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Memiliki hati yang saling mengasihi antara suami istri, orang tua yang menjadi teladan berkat bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah sebagai keluarga-keluarga mereka hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul, baik antara suami istri, bergumul antara orang tua dengan anak, bergumul antara mertua dengan menantu. Tuhan, Engkau jawab segala pergumulan mereka. Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dan buka jalan sehingga mereka boleh mengalami kelegaan, kelepasan dan kekuatan daripada Tuhan, dan menjadi keluarga suami istri, orang tua anak yang saling mengasihi. Bagi kami saat ini anak-anak yang masih memiliki orang tua yang bersama kami, Tuhan ampuni kami kalau kami tidak mengasihi orang tua kami sebagaimana seharusnya. Tolong kami bertindak sebagai anak-anak yang dengar akan ajaran papa mama kami. Tolong kami sebagai anak untuk boleh hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan, sehingga menjadi kebanggaan bagi keluarga kami. Tolong kami sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua untuk bisa membawa anak-anak kami di dalam jalan kebenaran Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kami semua. Kami serahkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih kepada Pastor Putut yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan, firman Tuhan boleh memberkati kita. Biarlah kita terus diingatkan sebagai orang tua, kita boleh mendidik anak kita. Kita boleh membawa semua keluarga kita untuk datang di hadapan Tuhan, untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Putut. Dan selanjutnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa warta gereja.
Tibasanya kita akan memberikan persembahan. Minggu ini kita akan memberikan persembahan hanya 1 kali saja untuk kas umum, dan silakan persiapkan atau masukkan ke dalam amplop. Bagi saudara yang telah mengumpulkan persembahan selama ini, mohon dapat langsung menyerahkan ke bendahara gereja atau juga bisa bawa ke gereja, dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan, atau langsung mentransfer ke rekening gereja kita untuk kepentingan pelayanan gereja kita. Kita akan angkat pujian untuk menjalankan persembahan. Kita angkat pujian, turunkan hujan berkat-Mu. Bersama kita tunduk kepala, kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa kami dalam surga, segala puji syukur kami kembalikan hanya kepadamu. Terima kasih untuk setiap hujan berkat-Mu yang Kau turunkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Ajari kami untuk terus memberi yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, biar persembahan kami ini Bapa boleh menjadi persembahan sebagai dupa yang harum di hadapan Engkau, sebagai rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu ya Bapa atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Biarlah berkat kami yang sudah kami berikan ini Tuhan berkati, dan semuanya boleh dipergunakan sesuai dengan keperluan gereja di tempat ini. Engkau terus boleh memberkati semua pengurus yang mengelola keuangan ini, biar semuanya dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Bapa, biar Tuhan terus boleh memberkati kami kembali untuk minggu-minggu selanjutnya, biar kami terus boleh diberkati dan disertai oleh Engkau ya Bapa, sehingga kami terus boleh punya kesempatan yang indah untuk memberi yang terbaik
Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian penutup dengan pujian doksologi. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu memiliki tekad yang sama, boleh terus membawa keluarga kami menyembah Tuhan, membawa keluarga kami untuk terus melayani Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun kami berada, untuk terus memandang kepada Tuhan, untuk terus setia membawa keluarga kepada Tuhan. Dan biarlah berkat Allah tercurah buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, dan kami serahkan seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah Maha. Arahkan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah perlindungan dan kekuatan dengan Roh-Nya yang kudus, meneguhkanmu, menyertaimu, memimpin setiap perjalanan imanmu dalam Tuhan, mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.